Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami melanjutkan perjalanan untuk berziarah ke daerah Surabaya. Kali ini kita menuju ke makam Sunan Boto Putih yang letaknya tidak jauh dari makam Kanjeng Sunan Ampel. Lokasi Sunan Boto Putih ini berada di Jalan Pegirian, kawasan Pesarian Agung Sentono Boto Putih, Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Dengan kompleks pemakaman Sunan Ampel ini hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, sehingga letak dari Sunan Boto Putih ini berada di selatannya letak kompleks makam Sunan Ampel. Sunan Boto Putih ini terkenal dengan nama Ki Ageng Brondong ataupun Pangeran Lanang Dangiran. Nah, menariknya penyebutan Ki Ageng Brondong ini dikisahkan bahwa beliau itu dulunya berasal dari daerah Blambangan, ya. Beliau merupakan anak daripada Pangeran Kedawung yang merupakan anak dari Raja Blambangan di kala itu. Beliau bergelar Pangeran Lanang Dangiran yang saat itu beliau terkenal sakti, pilih tanding. Kemudian beliau mendengar berita tentang Sunan Ampel yang memiliki banyak murid, memiliki banyak santri, sehingga beliau penasaran dan ingin menjajal seberapa kesaktian beliau. Kemudian Pangeran Lanang ini menuju ke Surabaya. Ada kisah yang menceritakan bahwa beliau ke Surabaya itu menaiki sebuah ikan. Namun kemungkinan besar hal itu hanyalah sebuah mitos. Bisa jadi beliau itu lambang dari menaiki ikan itu adalah menyeberangi lautan, tidak melalui daratan. Jadi beliau menaiki perahu. Kemudian sampailah di Ampel, beliau mencari Sunan Ampel dan kemudian bertemu. Nah, kemudian terjadilah sebuah pertempuran. Ketika Pangeran Lanang Dangiran ini mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tiba-tiba kesaktiannya runtuh ataupun lumpuh, sehingga tidak ada satu kesaktian pun yang muncul. Karena merasa malu, ya, akhirnya Pangeran Dangiran ini pergi dan memperbanyak atau melakukan bertapa lagi dan bertirakat. Ya, beliau bertirakat di tiap-tiap wilayah, di goa, di gunung, di hutan, dan terakhir beliau bertapa di pantai Brondong, Lamongan. Beliau bertapa, konon itu berada di atasnya Wuwu untuk mencari ikan. Beliau bertapa di atas Wuwu, berada di laut. Kemudian beliau terseret ombak dan tenggelam di laut. Kemudian beliau ditemukan oleh Kiai Kendel Wesi. Nah, oleh Kiai Kendel Wesi, beliau kemudian dirawat dan ternyata Kiai Kendel Wesi ini merupakan murid daripada Kanjeng Sunan Ampel. Kemudian Kanjeng Sunan Ampel menawarkan Pangeran Lanang ini untuk menjadi muridnya, diiming-imingi dengan kesaktian. Nah, akhirnya jiwa Pangeran Lanang ini pun merasa senang, merasa bersemangat. Akhirnya beliau memeluk agama Islam dan ingin mencari kesaktian di Sunan Ampel. Alhasil ternyata beliau semakin dalam justru mendalami ketauhidan. Kesaktian-kesaktian yang beliau inginkan semakin lama semakin larut hilang. Setelah beliau pintar, pandai mengaji, kemudian beliau sudah ahli, kemudian beliau diutus oleh Kanjeng Sunan Ampel untuk mengajar di selatannya sungai. Karena di kala itu banyak santri-santri Sunan Ampel maupun masyarakat itu ketika ngaji mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Oleh sebab itu Kanjeng Sunan Ampel mengutus Pangeran Lanang ini atau
saat itu sudah dikenal dengan Ki Ageng Brondong untuk mengajar ngaji di selatannya sungai agar masyarakat tidak menyeberang sungai untuk ke Ampel. Nah, saat membangun sebuah tempat ngaji ataupun musola, beliau membangun batu batanya itu berwarna putih, sehingga kemudian beliau disebut ataupun dikenal dengan nama Sunan Boto Putih, seperti itu. Nah, di kawasan komplek makam Sunan Boto Putih ini itu banyak sekali makam-makam itu, mulai makam umum, makam pahlawan, dan juga beberapa tokoh-tokoh penting ya, termasuk di situ ada makam Sultan Banten ke-17 dan anaknya beliau. Oke, mungkin sedikit cerita tentang beliau Kanjeng Sunan Boto Putih. Nanti akan kita cari tahu lagi dengan jalur seperti biasa, yaitu mediumisasi. Kita akan coba ungkap melalui khodam yang dulu mengikuti beliau, seperti apa kisahnya, kira-kira siapa nama asli beliau, dan bagaimana cerita yang akan kita dapatkan. Untuk itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Saya keturunan Majapahit. Masih keturunan Majapahit. Raden Sengkolo. Raden Sengkolo. Mungkin bisa disebutkan tujuan Anda datang ke tempat kami. Pemimpin Anda ya. Siapa itu? Nogo Ireng. Yang di mana itu? Sindoro. Oh, Sindoro. Pasukanku bakal gabung Rojokolo. Oh, bakal gabung dengan Rojokolo ya. Tunggu saja. Siapkan. Oh, Anda baik sekali ya menyuruh saya untuk bersiap-siap. Tentu saya sudah bersiap-siap. Gampang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'an fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah. Oh, yang mengganggu Hasim itu ya. Iya. Oke, bagaimana ilmu Anda sudah sempurna? Oke. Siap. Anda sudah siap ya. Ya, mungkin itu naga-naga itu urusan Anda nantinya.